Awal pekan lalu, Presiden Prabowo Subianto menyebut angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia menurun. Ini langsung menuai banyak kritikan publik karena dinilai tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Saat ini Indonesia disebut darurat lapangan kerja di tengah ekonomi yang tidak stabil. Berikut perbincangan kami bersama Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara atau KSPN, Ristadi, yang telah kami rekam sebelumnya. Presiden Prabowo Subianto menyebut angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia menurun. Pernyataan Presiden Prabowo ini berdasarkan laporan resmi Badan Pusat Statistik atau BPS. Namun laporan BPS menuai banyak kritikan publik karena dinilai tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Saat ini Indonesia disebut darurat lapangan pekerja di tengah ekonomi yang tak stabil. Kami akan membahasnya bersama Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara atau KSPN, Bapak Ristadi. Terima kasih Pak Ristadi telah bergabung bersama kami di Jawa Post TV. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Pak, bagaimana KSPN sendiri ini menyikapi pernyataan terkini Presiden soal menurunnya angka pengangguran di Indonesia? Silakan. Yang pertama, itu belum jelas juga yang disampaikan Pak Prabowo. Itu menurunnya itu menurun dari berapa ke berapa. Datanya Pak Presiden ini kan juga belum menyandingkan data yang dilaporkan oleh Kepala BPS. Kalau dianggap menurun itu kan namanya kan yang disajikan datanya itu penyerapan tenaga kerja itu lebih banyak dari pertumbuhan angkatan kerja baru. Nah itu kemudian baru bisa disebutkan bahwa pengangguran kita menurun. Kemudian itu kan hanya baru penyampaian saja. Nah tapi kalau kemudian kita coba lihat di lapangan, ada dua kejadian yang menarik. Pertama di Bekasi, itu ribuan pelamar kerja berdesak-desakan, sementara lowongannya sedikit. Atau bahkan sampai terjadi korban, ada insiden di situ. Kemudian yang di Garut kalau tidak salah beberapa waktu lalu belum lama juga sama yang dibutuhkan 50 orang yang melamar ribuan. Nah saya kira hampir di semua daerah itu ketika dibuka lowongan kerja, antara lowongan kerja yang tersedia itu jauh lebih sedikit dengan jumlah pelamar yang fakta di lapangan sampai hari ini begitu. Dan PHK terselubung ini kan juga masih marak terjadi, Mbak. Nah akhirnya dari kami sendiri ini agak meragukan agak meragukan apa yang dilaporkan oleh Kepala BPS kepada Presiden Prabowo. Jangan-jangan ini hanya laporan asal Bapak senang saja. Ya, menurut dari KSPN sendiri hingga saat ini berapa banyak jumlah pengangguran di Indonesia, Pak? Kalau lagi-lagi menunjukkan data BPS yang sudah dirilis beberapa waktu yang lalu, jumlah pengangguran terbukanya saja, pengangguran terbuka itu yang masyarakat kita yang sama sekali tidak mempunyai pekerjaan, itu disebutkan 7,28 juta orang. Kemudian ada setengah pengangguran, kurang lebih sekitar 11 jutaan, ya average ya, kurang lebih sekitar kalau digabungkan, antara yang pengangguran total dia tidak punya pekerjaan, kemudian yang setengah pengangguran itu sekitar 19 juta. Nah yang setengah pengangguran itu kan dia yang mungkin sehari kerjanya cuma 2 jam, atau mungkin satu minggu dia kerjanya 1 atau 2 hari ya. Ya gambarnya yang kira-kira yang serabutan, dan ini masih penghasilannya itu masih di bawah atau jauh di bawah standar upah di daerahnya masing-masing. Ini juga menurut data BPS. Sebab kami sendiri memang untuk mensurvei, mensensus, mendata berapa sih jumlah pengangguran di Indonesia, ya kami kan hanya random saja, hanya beberapa titik, karena perwakilan kami memang belum ada di seluruh kabupaten kota sehingga kemudian ya sampai saat ini sebetulnya sih karena juga keterbatasan kami, ya ini data soal pengangguran itu ya kami masih berpatokan kepada data yang disajikan oleh pemerintah melalui BPS. Baik, berujuk pada apa yang disuarakan ketika May Day 2025, Job Fair dan Satgas PHK, apakah ini sudah cukup menjadi solusi jangka pendek? Nah, juga saya meragukan. Satgas PHK saya meragukan bisa berfungsi sesuai dengan harapannya, yaitu mencegah terjadinya PHK, kemudian juga bisa menangani korban-korban PHK supaya
akadnya terpenuhi sesuai aturan yang berlaku, kemudian bisa mendapatkan pekerjaan kembali. Saya sejujurnya dengan dari tanggal 1 Mei sampai Mei Juni ya, sampai kemudian 2,5 bulan Satgas tersebut juga belum diluncurkan. Ini kelihatannya pemerintah masih melakukan penggodokan ya, dalam artian memang masih agak ragu-ragu kemudian untuk diluncurkan. Ragu-ragunya adalah ketika kemudian ini diluncurkan, Satgas PHK ini bisa berfungsi sesuai ekspektasi pekerja buruh Indonesia atau tidak. Sebab apa? Persoalan PHK ini kan kompleks ya, sebab musababnya, dan ini memang dibutuhkan satu lembaga atau satu wadah yang punya kewenangan penuh dan kemudian juga disupport oleh anggaran yang juga memadai. Kalau kemudian itu tidak dilakukan, saya bisa pastikan Satgas PHK kalau misalkan nanti jadi diluncurkan, itu tidak akan banyak bisa berbuat untuk menangani persoalan PHK, begitu mencegah ataupun kemudian menangani persoalan-persoalan rentetan setelah terjadi PHK. Nah kemudian kalau soal job fair itu kan sebenarnya sudah dari dulu sudah ada, jadi bukan sebuah solusi baru untuk mengatasi pengangguran. Dan sering terjadi ya tadi yang saya ceritakan, job fair itu misalkan menyediakan 500 atau 100 lowongan pekerjaan yang melamar ribuan bahkan puluhan ribu, dan sampai hari ini dari tahun ke tahun itu masih terjadi begitu. Ya Pak, selain adanya job fair dan juga adanya Satgas PHK, baru-baru ini pemerintah meluncurkan Kopdes Merah Putih. Apakah itu menjadi solusi untuk menekan PHK? Kopdes Merah Putih ya, yang tersalur untuk pegawainya ya mungkin ya, untuk pegawai pekerja karyawan di Kopdes Merah Putih itu saya kira nggak ada satu juta. Dan coba kita akan lihat yang efektif Kopdes Merah Putih itu nanti akan bisa langgeng kemudian tumbuh berkembang. Saya kira juga nanti tidak keseluruhannya, tapi paling tidak bahwa Kopdes Merah Putih ini sebenarnya tujuan awalnya kan bukan untuk mengatasi persoalan PHK, sebenarnya bukan itu, tapi bagaimana kemudian menghadirkan barang-barang kebutuhan masyarakat itu harganya bisa lebih murah, lebih terjangkau dengan memendekkan rantai pasok ya, memendekkan rantai distributor, sehingga kemudian barang yang dikeluarkan oleh produsen atau pemerintah itu bisa langsung ke masyarakat sehingga harganya lebih murah dari seperti yang sekarang terjadi. Harga kadang-kadang naik turun tidak terkendali, bahkan seringnya bisa mahal tidak terkendali. Sebenarnya tujuan utama Kopdes ini kan, Kopdes Merah Putih itu kan tujuan awalnya seperti itu. Nah kalau kemudian ini apakah menjadi solusi soal mengatasi, saya kira tidak ada kaitannya. Yang pegawai-pegawai di situ di Koperasi Merah Putih nanti bisa di tracing, ada pegawai di situ yang kemudian bekas korban PHK dari perusahaan-perusahaan, itu akan lebih banyak kan diisi oleh anak-anak muda yang masih fresh graduate yang kemudian mempunyai kualifikasi sesuai standar yang diinginkan dalam pengelolaan manajerial Koperasi Merah Putih. Ya Pak, apalagi hal esensial yang dibutuhkan dalam penciptaan lapangan kerja di tengah lesunya investasi saat ini? Ya, saya kira yang pertama di tengah lesunya investasi memang bagaimana memberikan pelatihan keterampilan dan kemudian berwira swasta kepada saudara-saudara, kepada masyarakat kita yang nganggur, kemudian juga disuntik dengan bermodal, kemudian didampingi secara serius oleh petugas-petugas yang betul-betul profesional, kemudian dibantu bagaimana soal marketnya. Itu saya kira bisa lebih membantu teman saudara-saudara kita yang masih menganggur, atau kemudian juga saudara-saudara kita karena korban PHK. Walaupun pekerjaannya sebetulnya lebih rumit ya, daripada kemudian menggenjot investasi untuk menumbuhkan industri baru yang menyerap tenaga kerja baru, atau kemudian mempertahankan industri yang lama supaya tetap bisa eksis sehingga kemudian tidak terjadi PHK berkelanjutan yang meluas, yang minimal paling tidak menambah jumlah pengangguran. Jadi
ada 3 hal yang saya simpulkan kalau soal bagaimana soal pengangguran. Pertama, penciptaan lapangan kerja baru melalui dikejut investasi baru itu, walaupun tadi disampaikan memang tidak mudah untuk mendorong investasi baru karena sudah ada yang sudah deal kemudian nggak jadi karena bukan alasan ini itulah kira-kira begitu. Tapi ini pemerintah harus tetap berusaha keras bagaimana supaya investasi khususnya di sektor padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja itu harus terus dilakukan. Yang kedua, mempertahankan eksistensi industri yang sudah ada untuk bagaimana supaya saudara kita yang masih bekerja tetap bisa bekerja, tidak PHK sehingga tidak menambah angka pengangguran. Nah, yang terakhir itu bisa disebutkan pemerintah harus terus mengejar bagaimana memberikan pelatihan keterampilan perguruan swasta, kemudian disupport modalnya, kemudian didamping oleh petugas-petugas yang terlatih sehingga mereka bisa berguruan swasta berusaha sendiri dan mendapatkan penghasil. Saya kira tinggal esensial ini yang perlu dilakukan secara serius oleh pemerintah untuk mengatasi pengangguran yang besar di negara kita. Baik, terima kasih Pak Aristadi untuk informasinya. Baik. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara KSPN. Sekali lagi terima kasih Pak. Sama-sama, Mas. Sampai jumpa.